Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini kita mau gali satu pertanyaan besar nih. Pertanyaan yang muncul di benak Dr. Michael Egnor setelah, 40 tahun jadi ahli bedah saraf, lebih dari 7.000 operasi otak. Banyak sekali ya pengalamannya. Banget. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya hubungan antara pikiran dan otak kita ini? Pengalaman dia itu nunjukin realitas yang jauh lebih aneh lah dari yang ada di buku teks kedokteran. Mhm. Jadi, buat Anda yang penasaran, apa artinya semua ini? Ketika sains saraf ketemu sama filsafat gitu. Apa pikiran kita ini cuma, percikan listrik dan kimia di dalam tengkorak aja? Pertanyaan fundamental ya. Iya kan? Nah, sumber kita hari ini bab 11 dari buku The Mortal Mind, karyanya Michael Egnor dan Denise O'Leary. Judul babnya, Apa Arti Semua Ini? Misi kita mau lihat gimana sains, filsafat, bahkan mungkin sedikit teologi ya, bisa kasih kita pemahaman yang lebih kaya, lebih dari sekedar penjelasan materialis yang simple. Penjelajahan ini khusus buat Anda. Oke, mari kita bedah ini. Jadi, Dr. Egnor ini awalnya ngaku dia punya asumsi kayak ilmuwan pada umumnya lah. Ya, pikiran itu hasil kerja otak, gitu aja. Wajar sih, itu pandangan dominan kan? Betul, tapi meja operasi mengubah pandangannya. Dia lihat langsung pasien yang sadar penuh waktu otaknya lagi, dioprek gitu. Bahkan ada yang bagian otaknya diangkat, tapi anehnya inti kesadarannya, kepribadiannya, rasanya tetap utuh aja. Wah, itu pasti bikin mikir ya. Banget. Terus ada juga kasus stimulasi listrik ke otak. Itu bisa micu sensasi atau gerakan. Tapi ini nih, nggak pernah bisa memicu pemikiran abstrak atau keputusan sadar. Ini bikin dia mikir, tunggu dulu, kayaknya ceritanya nggak sesimpel ini deh. Sains kan ngasih data, tapi buat memaknainya butuh kacamata lain gitu. Betul sekali, sains itu hebat ya buat ngukur, ngamatin dunia fisik, termasuk otak. Tapi pas kita nanya apa maknanya aktivitas otak itu, atau gimana pengalaman sadar bisa muncul dari materi fisik, nah disitulah sains seringkali butuh bantuan filsafat. Dan yang menarik di sini adalah konsep-konsep dari filsuf kuno, kayak Aristoteles, Thomas Aquinas, yang hidup ribuan tahun lalu. Ternyata kerangka berpikir mereka itu, relevan banget buat memahami temuan neurosains modern ini. Mengejutkan ya? Aristoteles dan Aquinas. Kedengarannya berat nih, tapi gimana pemikiran mereka bisa nyambung sama operasi otak abad 21? Intinya gini sih, Aristoteles itu ngelihat segala sesuatu di alam ini sebagai gabungan materi, bahan fisiknya, dan bentuk, prinsip pengorganisasiannya, esensinya gitu. Nah, buat makhluk hidup, bentuk ini dia sebut jiwa. Psyche dalam bahasa Yunani, atau anima dalam Latin. Jiwa ya? Iya, tapi jiwa ini bukan entitas terpisah yang numpang di tubuh ya, tapi lebih ke prinsip yang bikin materi itu hidup, berfungsi sesuai jenisnya. Ada tingkatannya nih, tumbuhan punya jiwa vegetatif, tumbuh, makan, reproduksi. Oke. Hewan punya jiwa sensitif, punya kemampuan vegetatif ditambah sensasi, gerak, memori, emosi dasar. Nah, manusia punya jiwa rasional. Ini yang unik. Rasional. Apa bedanya? Jiwa rasional ini punya kemampuan tambahan, intelek, kemampuan berpikir abstrak, memahami konsep universal, sama kehendak, kemampuan memilih secara bebas, free will itu. Oke. Jadi jiwa itu bukan kayak hantu di dalam mesin ya, tapi lebih kayak software atau prinsip pengoperasian yang ngasih kehidupan ke hardware tubuh, dan manusia punya software paling canggih, ada fitur intelek sama kehendak gitu. Analogi software hardware itu cukup ngebantu sih, ya meskipun nggak sempurna ya. Dan ya, intelek dan kehendak ini yang jadi pusat perdebatannya. Aristoteles dan Aquinas berpendapat kalau dua kemampuan ini, mikir abstrak sama milih bebas, itu sifatnya imaterial. Imaterial? Maksudnya? Artinya, mereka nggak bisa sepenuhnya direduksi jadi aktivitas fisik di bagian otak tertentu aja. Nggak bisa disamain gitu aja. Nah, ini nyambung lagi nih sama pengalaman Egnor dan temuannya Walter Penfield. Kan aneh, gimana kita bisa mikirin konsep keadilan atau kebenaran, hal-hal yang nggak ada bentuk fisiknya sama sekali. Kalau pikiran kita cuma materi, kita kan nggak pernah lihat keadilan jalan-jalan di trotoar, tapi kita bisa paham, bisa diskusiin. Bener. Terus Penfield itu waktu dia stimulasi otak pasien sadar, dia bisa bikin lengan gerak atau munculin memori visual atau rasa geli. Bisa.
tapi dia nggak bisa bikin pasien tiba-tiba mikirin konsep matematika gitu. Atau misalnya mutusin buat pindah agama. Kayak ada ruang dalam pikiran yang nggak kesentuh sama stimulasi fisik otak. Disinilah bagian yang sangat menarik. Tepat. Penfield sendiri akhirnya nyimpulin kalau pikiran itu tampaknya sesuatu yang lebih dari sekedar fungsi kimia fisika otak aja. Kemampuan berpikir abstrak, intelek, dan kemampuan memilih, kehendak, ini, nah menurut Aquinas yang ngembangin pemikiran Aristoteles dalam konteks teologi Kristen, itu berakar pada roh, spirit manusia. Roh ya? Iya. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah yang adalah roh, Aquinas bilang manusia dianugerahi jiwa spiritual yang imaterial. Tapi ini penting nih, ini bukan berarti jiwa itu kayak hantu gentayangan di badan. Oke, bukan hantu. Terus? Jiwa itu prinsip hidup yang ngasih bentuk dan kesatuan pada seluruh tubuh. Dia nggak punya lokasi fisik di satu titik otak aja, tapi dia ada di mana dia bertindak, ya di seluruh tubuh yang dia hidupin itu. Gitu konsepnya. Dan pandangan ini bukan sekedar filsafat kuno doang kan? Dr. Egnor kan nunjukin ada banyak temuan neuroscience modern yang justru lebih masuk akal kalau kita terima ada aspek imaterial ini. Mungkin kita bisa lihat beberapa contohnya, biar lebih konkret gitu. Tentu, daripada cuma daftar ya, coba tidak ambil satu contoh yang kuat deh. Pasien split brain. Ini orang-orang yang jalur komunikasi utama antar belahan otak mereka, namanya corpus callosum, itu diputus. Biasanya buat ngobatin epilepsi parah. Oh iya, pernah dengar itu. Nah, secara teori materialis murni, mungkin kita mikir mereka bakal jadi kayak dua orang dalam satu tubuh kan? Soalnya kedua belahan otak nggak bisa ngobrol langsung. Tapi nyatanya nggak gitu. Nggak gitu, gimana dong? Mereka tetap merasa dan bertindak sebagai satu individu utuh. Satu kesadaran yang nyatu. Otak mereka kebelah, tapi pikiran mereka tetap satu. Ini kan nunjukin kesatuan pikiran yang agak susah dijelasin kalau pikiran itu cuma produk dari bagian-bagian otak fisik aja. Itu contoh yang menarik banget sih. Pikiran tetap utuh meskipun jembatan fisik utamanya putus. Ada contoh lain lagi nggak? Ada juga temuan dari orang-orang dalam kondisi vegetatif persisten, PVS atau koma dalam. Dulu kan dianggap nggak sadar sama sekali ya. Tapi pakai teknologi pencikraan otak kayak fMRI, peneliti kayak Adrian Owen nunjukin kalau beberapa pasien ini ternyata sadar. Sadar, beneran? Iya, dan bisa komunikasi secara mental. Misalnya, disuruh bayangin main tenis buat jawab ya. Pikiran mereka aktif meskipun otaknya rusak parah. Terus ada fenomena paradoxical lucidity. Pasien demensia berat tiba-tiba jadi jernih sesaat sebelum meninggal. Aneh kan? Wah iya ya. Dan jangan lupa kasus-kasus orang yang hidup normal dengan bagian otak yang hilang atau cuma sedikit jaringan otak. Semua ini data ilmiah loh. Dan data ini susah banget dijelasin pakai model pikiran sama dengan aktivitas otak aja. Jadi kalau kita mau jujur sama data neuroscience ini, alih-alih buktiin materialisme, datanya malah nunjuk ke arah lain gitu ya. Malah dukung gagasan kalau ada sesuatu dalam diri kita, pikiran, jiwa, kesadaran yang nggak sepenuhnya terikat sama kondisi fisik otak. Persis. Data-data ini lebih konsisten, lebih cocok sama pandangan dualis bahwa kita ini gabungan dari aspek material, tubuh otak, dan aspek imaterial, pikiran, jiwa, roh. Exner nyebut manusia sebagai makhluk hibrida. Hibrida? Maksudnya? Iya, kita punya aspek fisik kimiawi, kayak batu, mineral, kan ada di tulang. Aspek biologis, kayak tumbuhan, pertumbuhan. Aspek hewani, sensasi, gerak. Dan aspek unik, yaitu spiritual, intelek abstrak, kehendak bebas. Jiwa kita ini kayak jembatan gitu, antara dunia materi sama dunia non-materi. Kalau aspek spiritual ini nyata, dan kayak argumen di bab sebelumnya, nggak bisa dijelasin muncul gitu aja dari evolusi materi. Terus, datangnya dari mana dong? Ini pertanyaan gede lagi nih jadinya. Nah, pertanyaan itu secara logis ya, ngarahin kita ke kemungkinan adanya sumber non-material di balik alam semesta ini. Suatu pikiran agung atau pencipta gitu. Keyakinan akan adanya realitas transenden ini kan sebenarnya tua banget ya, dan universal, ada di banyak budaya. Iya sih, hampir semua budaya punya ya. Tentu, ada usaha buat ngejelasin secara reduktif. Misalnya, oh itu cuma produk sampingan evolusi otak, atau mekanisme pertahanan psikologis aja. Tapi kok ya, dia persisten banget dan universal gitu. Ini juga bisa dilihat sebagai petunjuk adanya realitas yang lebih dalam yang coba kita tangkap.
Dan selain intuisi atau keyakinan kuno, ada argumen dari sains modern juga kan tadi disebut. Saya ingat soal fine-tuning alam semesta itu. Benar sekali. Fisika modern nemuin kalau konstanta-konstanta dasar alam semesta, kekuatan gravitasi, gaya nuklir kuat dan lemah, massa elektron, wah banyak lagi nilainya itu pas banget. Dalam rentang yang sempit dan presisi, supaya kehidupan bisa muncul. Pas banget gimana maksudnya? Terus salah satu nilai ini beda dikit aja, alam semesta mungkin nggak bakal punya bintang. Atau atom nggak stabil. Atau nggak ada unsur karbon yang kompleks, padahal itu dasar kehidupan. Jadi kayak alam semesta ini disetel dengan sangat halus buat kehidupan. Fisikawan Paul Davies aja nyebutnya kayak put up job, kayak udah diatur gitu. Wah, terus gimana soal hipotesis multiverse? Kan sering disebut tuh buat jelasin ini sebagai kebetulan aja. Ya, hipotesis multiverse, banyak alam semesta. Itu ada, tapi itu murni spekulasi ya. Belum ada bukti sama sekali. Dan kalaupun benar, tetap nggak ngejelasin kenapa ada mesin penghasil alam semesta yang bisa ngasilin setelan yang pas ini. Masalahnya cuma digeser aja. Oke. Jadi dari fisika ada petunjuk penyetelan halus. Nah, kalau argumen dari logika atau filsafat murni tentang sumber di balik ini, tadi disebut Aquinas lagi. Ya, disinilah Thomas Aquinas relevan lagi dengan 5 jalan quinquevia terkenalnya. Ini bukan bukti ilmiah model sains ya, tapi argumen filosofis. Dasarnya observasi dunia sama penalaran logis. Inti dari kelima argumen itu secara ringkas gini. 1. Dari gerak perubahan. Semua yang bergerak berubah pasti digerakkan sama yang lain. Rantai ini nggak bisa mundur terus tanpa akhir. Harus ada penggerak pertama yang nggak digerakkan siapa-siapa. 2. Dari sebab akibat. Tiap akibat pasti ada sebabnya. Rantai ini juga perlu penyebab pertama yang nggak disebabkan oleh apapun. Oke. 3. Dari kontingensi. Segala sesuatu di alam ini kan bisa ada bisa tiada, sifatnya kontingen. Kalau semua kayak gitu, logikanya pernah ada masa nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi dari ketiadaan, nggak mungkin muncul sesuatu. Jadi, harus ada satu eksistensi yang mutlak perlu, necessary being, yang nggak mungkin nggak ada. Masuk akal. 4. Dari tingkatan kesempurnaan. Kita kan bisa lihat ada tingkatan baik, benar, indah. Ada yang lebih baik, lebih benar. Nah, adanya gradasi ini nunjukin adanya standar mutlak, yaitu kesempurnaan itu sendiri. 5. Dari tujuan rancangan. Benda-benda alam, bahkan yang nggak punya akal kayak planet atau tumbuhan, kok ia bergerak menuju tujuan atau nunjukin keteraturan yang luar biasa? Ini nunjukin adanya kecerdasan yang merancang dan mengarahkan semua itu. 5 argumen ya. Iya, dan kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, Aquinas berargumen kelima jalur penalaran ini ujungnya ketemu di kesimpulan logis yang sama. Adanya sumber pertama, tak disebabkan, mutlak perlu, maha sempurna, dan perancang cerdas. Yang kita sebut Tuhan. Ini kesimpulan akal budi loh, bukan sekedar iman buta. Oke. Argumen klasik yang ternyata masih kuat ya. Tapi nih, sekarang kan kita punya tantangan modern. Kecerdasan buatan, AI. Gimana kalau suatu hari nanti kita bisa bikin mesin yang bener-bener sadar kayak kita? Apa itu bakal ngeruntuhin semua gagasan soal jiwa imaterial ini? Kita kan dengar ada klaim kayak Blake Lemoine soal Lambda Google itu. Atau taruhan Christoph Koch yang kalah karena gagal nemuin sirkuit kesadaran di otak. Ini topik panas banget sih. Ini memang pertanyaan penting ya, dan sering banget ditanyain. Apakah kesadaran itu pada dasarnya cuma komputasi yang super kompleks? Kalau jawabannya iya, ya secara teori AI bisa sadar. Tapi kalau enggak, ya AI secanggih apapun nggak akan pernah benar-benar sadar kayak manusia. Terus gimana dong? Nah, buku ini nyorotin beberapa keterbatasan fundamental AI yang basisnya komputasi saat ini. Keterbatasan yang nunjukin perbedaan kualitatif sama pikiran manusia. Pertama, soal kreativitas sejati. AI bisa ngolah data, ngasilin hal baru yang impresif. Tapi apa dia bisa menciptakan konsep fundamental baru kayak manusia? Contohnya, bilangan Chaitin itu. Konsep matematis yang definisinya jelas, tapi nilainya nggak bisa dihitung pakai algoritma. Oke. Terus? Kedua, akal sehat, common sense. AI itu masih sering kesulitan memahami konteks dunia nyata yang buat kita otomatis aja gitu. Dia bisa mensimulasikan pemahaman, tapi nggak benar-benar paham.
sering bikin kesalahan dasar atau halusinasi kan? Oh iya, sering dengar istilah halusinasi AI itu. Nah, itu karena dia cuma proses data tanpa pemahaman. Terus yang ketiga, dan ini paling krusial menurut banyak filsuf, adalah soal makna atau intensionalitas. Pikiran kita itu selalu tentang sesuatu. Kita mikir tentang liburan, tentang makna hidup. Komputer, dia cuma manipulasi simbol, bit 0 dan 1 berdasarkan aturan sintaksis, tanpa pemahaman inheren akan makna semantik dari simbol itu. Kayak argumen kamar Cinanya John Searle itu loh. Kamar Cina, gimana tuh? Intinya, bayangin Anda di kamar sendirian, nggak ngerti bahasa Cina sama sekali. Tapi Anda dikasih setumpuk kertas simbol Cina dan buku aturan super lengkap buat mencocokkan simbol input dengan simbol output. Anda bisa ngikutin aturan itu dengan sempurna, ngasih jawaban yang benar dalam bahasa Cina. Tapi Anda tetap nggak ngerti kan artinya apa. Nah, komputer itu kayak gitu. Jago manipulasi simbol, tapi nggak punya pemahaman makna. Oke, jadi meskipun AI bisa niru percakapan atau bahkan lulus ujian kedokteran gitu ya, ada sesuatu yang hilang, pemahaman, makna, kesadaran subjektif tentang sesuatu itu tadi. Itulah argumen utamanya. AI bisa jadi alat yang luar biasa kuat, nggak diragukan lagi. Tapi apakah dia bisa punya pengalaman subjektif? Pemahaman makna? Kehendak bebas, kayak yang kita alami. Berdasarkan sifat komputasi saat ini, kayaknya ada jurang fundamental deh. AI itu memproses informasi, pikiran manusia itu memahami makna, beda level. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita telusuri pengalaman Dr. Egnor, argumen filsafat Aristoteles, Thomas Aquinas, bukti-bukti neuroscience yang aneh kayak split brain, PVS, sampai keterbatasan AI tadi, benang merahnya apa nih? Benang merahnya adalah bahwa pandangan materialisme murni yang bilang pikiran itu cuma produk sampingan aktivitas otak, ternyata nggak cukup kuat. Nggak bisa ngejelasin semua bukti yang ada, baik dari pengalaman klinis, temuan neuroscience, maupun analisis filosofis. Data-data ini justru lebih koheren, lebih masuk akal kalau kita terima bahwa manusia punya dimensi imaterial, suatu jiwa atau pikiran yang kemampuannya kayak intelek dan kehendak itu melampaui materi. Jadi bukan anti-science ya ini? Justru bukan. Penting banget ini dicatat. Ini bukan berarti nolak sains. Malah sebaliknya, ini upaya menginterpretasikan temuan sains termasuk yaitu tadi, kegagalan nemuin lokasi kesadaran di otak secara lebih jujur dan lengkap. Kegagalan nemuin alamat fisik buat kesadaran itu bisa jadi malah temuan positif yang dukung sifat non-lokal atau imaterialnya jiwa kesadaran itu. Dia nggak punya tempat di otak. Bahwa kita punya jiwa spiritual dengan kemampuan berpikir dan memilih yang melampaui materi, dan mungkin bahkan abadi, gimana kesadaran itu bisa mengubah cara Anda menjalani hidup? Pertanyaan Reflektif ya? Iya, apa ini bakal ngaruh ke cara Anda mandang nilai setiap pribadi manusia, termasuk mereka yang paling rapuh atau berbeda? Gimana Anda memaknai pilihan-pilihan Anda, hubungan Anda, bahkan mungkin penderitaan atau tujuan hidup Anda sendiri? Kalau Anda ngelihat diri Anda sebagai makhluk hibrida tadi, jembatan antara dunia materi dan spiritual. Ini bukan pertanyaan yang gampang dijawab sih, tapi mungkin ya layak buat direnungkan.